jadi untuk yang grafik kedua kita membuat untuk titik 0,5 dan titik 5,0 ya. Selingan 5 ini kita tarik garis. Nah, seperti itu untuk grafik yang kedua. Jadi ini untuk grafik yaitu X plus Y sama dengan 5. Nah, karena dia sama dengan 5, karena dia ini nilainya kurang dari, maka yang di atas yang mana? Kalau kurang dari, kalau konsisten dengan ini, oh kalau lebih dari yang di atas, berarti kalau kurang dari yang di atas yang bawah gitu ya. Seperti itu. Ini dia yang di arsir yang bawah. Selanjutnya ada syarat tambahan yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Sebenarnya ini jarang dimasukkan sebagai syarat ya, karena ini sepertinya kok sudah biasa ya untuk bahwa himpunan penyelesaian itu adalah yang positif yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ya kita buat aja arsilannya. Kalau X lebih dari 0 ya yang diarsir adalah yang di atas garis X gitu kan. Ini. Kemudian kalau Y lebih dari 0 yang diarsir di kanan garis Y gitu ya. Diarsir semua sampai ke bawah ya ini. Nah, terus bagaimana dengan HP-nya? Himpunan penyelesaian adalah apa istilahnya? Irisan ya. Himpunan penyelesaian sistem atau S pertidaksamaan linier dua variabel adalah irisan dari masing-masing pertidaksamaan, masing-masing HP pertidaksamaan. Jadi apa irisannya? Ya semua daerah di mana 4 arsiran ini kan kebetulan pertidaksamanya ada 4 ya. Biasanya sih ini nggak perlu biasanya ada 2. Tapi kalau ini mau dituliskan nggak masalah, berarti 4 pertidaksamaan itu arsirannya yang diiriskan semua itu ketemu itu di daerah mana, itu yang disebut himpunan penyelesaiannya. Nah, menurut kalian di mana? Nah, ini diarsir. Nah, berarti di sini ya, antara titik ini loh, yang bentuknya segitiga. Ini yang HP-nya. Kalau kalian ingin lebih memperjelas, silakan diarsir secara di blok gitu, itu juga boleh ya. Karena kan ada beberapa buku yang HP-nya itu yang daerah yang di blok ya. Di blok itu maksudnya di garisnya itu arsiran garisnya itu dipertebal dengan ya ini langsung diwarnai seluruhnya satu daerah ini gitu.
Misalkan aja ini titik, kita anggap aja itu titik A, B, C gitu ya. Oh, ini adalah titik A, ini titik B, ini titik C. Oh, berarti HP-nya itu adalah daerah segitiga ABC. HP dari SPT LDV adalah daerah segitiga ABC, seperti itu ya. Nah, ketemu. Jadi himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian adalah ini. Kalau mau tahu ini titik A ini kan 3,0 jelas ya, titik B 5,0. Nah, titik C itu di mana koordinatnya? Itu kita baru menggunakan yang namanya eliminasi dan substitusi. Loh, kok kerja 2 kali? Pakai grafik iya, eliminasi substitusi iya. Ya itu tergantung soalnya ya. Tergantung soalnya itu diminta untuk menentukan titik C atau enggak gitu loh. Kalau hanya tentukan daerah penyelesaian, ya sudah cukup daerah penyelesaian ini selesai. Tapi kalau tentukan titik-titik pada daerah penyelesaian, oh titik A jelas 3,0, titik B jelas 5,0. Nah, tapi titik C ini yang belum tahu kan, maka itu diselesaikan dengan eliminasi substitusi. Bagaimana caranya? Nah, sebenarnya ya kalian sudah paham ya eliminasi substitusi itu seperti apa. Cuma kita apa istilahnya? Kita lagi ya. Refresh lagi ya eliminasi substitusi. Untuk menentukan titik potong 2 grafik ya, titik C. Titik C adalah titik potong 2 grafik. Grafik apa saja? Ya ini grafik 2x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 5. Maka ini langsung kita eliminasi bisa ya, karena y-nya sama konstantanya, maka ini ketemu x-nya ketemu berapa? 1 kan. Nah, ketika x sama dengan 1, kita substitusi ke x plus y sama dengan 5, x-nya 1, y-nya ketemu berapa? Tinggal pindah ruas dikurangi ya, menjadi y-nya 4, sehingga titik 2 koordinat titik C adalah 1,4. Itu ya. Bisa? Titik C. Ini kalau ditanyakan loh ya. Kalau ditanyakan, oh, mana saja daerahnya? Titik C itu berapa? Tapi kalau cuma tentukan daerah, ya sudah ini seperti ini selesai. Titik C adalah titik potong 2 grafik. Grafik ini tadi ya, untuk pertama dan kedua masing-masing dibuat dalam persamaan. Baru kita selesaikan eliminasi. Ini kan eliminasi Y ya. Eliminasi Y, ini substitusi X gitu ya. Seperti itu. Nanti kalau daerahnya penyelesaian beda lagi gimana? Ya nanti titik-titiknya kan akan beda lagi ya. Misalkan titik ini, oh titik 0,0, ini titik 3, ini titik berapa, titik gampang kan? Kalian membaca grafik bisa ya. Baca grafik ini kan, oh 3,0 itu kan maksudnya AX-nya itu di titik 3, Y-nya di titik 0 gitu kan. 5,0, ini 1,4 kan berarti X-nya di titik 1, Y-nya di titik 4. Kalau kalian menggunakan skala kan pasti tepat ini. Ya, kalian ukur aja ini akan tepat skalanya. Begitu. Kalau ada yang
tanyakan langsung segera ditanyakan ya. Saya kalau sudah bilang seperti itu kok nggak ada yang tanya, ya sudah saya lanjut terus, karena kan kita pelajarannya memang online gitu loh. Online itu kan, dan online itu kan ya gitu kelemahannya, maksudnya kan kadang nggak real time, nggak live. Kalian mungkin kurang pahamnya itu di hari apa bareng kurang paham, nggak di hari pelajarannya nggak masalah, kalian tanya kapan saja itu saya boleh gitu loh. Nah tapi karena selama seminggu itu nggak ada yang tanya, saya anggap sudah jelas semua kan, ya saya beri tugas gitu kan. Nah kok tugas kok nggak diselesaikan, terus ada yang baru tanya, Bu kok nggak paham di mananya, itu nggak menyebutkan. Nah itu kan juga bingung saya. Itu ya. Mohon maaf kalau selama ini banyak salah. Sejak kemarin saya review tugas dulu kok banyak sekali yang nggak mengerjakan dari awal. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, mungkin kalian juga kekurangan sinyal, kekurangan kuota, saya maklumi. Cuma ya kembali lagi kan saya membolehkan kalian untuk ke sekolah kalau nggak paham, silakan. Ya bisa jadi anak kelas, ya tidak saya sebutkan lah, yang satu kelas tuh nggak banyak mengerjakan, ya saya minta untuk ke sekolah. Itu ya. Untuk soal yang kedua kita lanjut nanti ya. Ini untuk soal pertama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.